Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2396-2398 Bab 2396 Enter the Cycle Tunnel. Landen Sen sangat tidak ingin membiarkan Kaisar Kyushu ini memasuki gua pemakaman hantu, tetapi mengingat bahwa para biksu Mahayana dari Kaisar Kyushu berada di luar Gunung Samsara, latar belakangnya terlalu sulit. Jika mereka mengetahuinya, ketika mereka keluar dari Gunung Samsara, mereka mungkin tidak akan bisa makan. Aku turun ke Gunung Samsara untuk menemukan senjata ajaib dalam bentuk spanduk. Jadi kondisiku sangat sederhana. Biarkan aku memasuki terowongan Samsara bersamamu. Jika kamu menemukan harta karun semacam ini, kamu harus membiarkan aku. Landen Sen tidak punya pilihan selain mengatakan suatu kondisi yang bukan suatu kondisi. Senjata sulap spanduk. Apa senjata sulap spanduk? Niu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, senjata sihir semacam ini sangat langka di dunia hantu. Saya tidak ingin khawatir tentang ini, Anda hanya harus menjawab atau tidak, kata Landen Sen acuh tak acuh. Saya oke. Saya baik-baik saja. Niu Feng dan Ma Long segera mengungkapkan pandangan mereka. Meng Fei juga mengangguk. If tersenyum sedikit dan berkata, gadis kecil itu secara alami baik-baik saja. Namun, Wang Daoyou hanya mengusulkan kondisi ini, yang tampaknya agak kurang menguntungkan. Dalam sejarah, letusan lubang hantu Gunung Samsara dapat sedikit banyak memuntahkan harta, tetapi saya belum pernah mendengar tentang senjata ajaib seperti menyemprotkan bendera. Selama kamu setuju, kalian semua adalah tuan muda dari klan Kaisar Kyushu, jadi jangan bicara terlalu banyak, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, anak-anak kita dari klan Kekaisaran Kyushu masih memiliki kredibilitas yang sangat tinggi, Niu Feng menepuk dadanya dan berkata. Kecuali Yinde, yang lain setuju. Selama Landen Sen tidak bersaing dengan mereka untuk meterai Raja Hantu, semuanya baik-baik saja. Alasan mengapa Landen Sen mengusulkan kondisi seperti itu terutama karena siklon positif dan negatif dari terowongan reinkarnasi dan cahaya ilahi dari reinkarnasi bulan terlalu keras. Jika dia memasuki terowongan sendiri, kecepatan perjalanan pasti sangat lambat. Jika Anda memasuki terowongan reinkarnasi bersama dengan 5 perbaikan hantu di puncak persatuan, sebagian besar angin puyuh positif dan negatif dan lampu reinkarnasi bulan dapat dilawan oleh mereka, yang hanya setara dengan naik. Meskipun spanduk Dewa 5 Warna adalah Tianlingbao peringkat teratas, tidak ada gunanya memiliki satu sisi, tuan muda dari keluarga Kekaisaran Kyushu ini tidak perlu bersaing dengan diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka benar-benar ingin bertarung, Landen Sen yakin akan mengambil harta dan segera melarikan diri. Setelah semua, teknik 5 bendera resonansi memungkinkan diri untuk memahami posisi bendera cahaya api selatan untuk pertama kalinya. Tuan muda Yinde, bagaimana menurutmu? Landen Sen bertanya dengan sabar. Yinde tidak ingin membuat masalah, dan berkata dengan dingin, semoga beruntung untukmu, nak. Landen Sen mengangkat bahu, lalu mengguncang bel perangkap serangga di tangannya. Ring ling ling. Pasukan kutu hantu bergegas menuju gua penguburan hantu seperti gelombang. Dalam waktu singkat, sejumlah besar kutu hantu telah tiba di depan patung lumpur Diting. Ledakan. Di mendengarkan lumpur seperti membuka mulut untuk menyemburkan cahaya reinkarnasi bulan yang menyilaukan, dan petak besar darah menyapu hantu dan kutu seperti gelombang laut. Namun, setelah kutu hantu itu terperangkap dalam cahaya ilahi reinkarnasi Taiyin, tidak ada reaksi sama sekali, dan ia terus bergegas menuju gua penguburan hantu. Ditingmu tampak seperti mengejar kelompok kutu hantu, dan segera menghilang. Cepat. Melihat patung lumpur Diting yang mengungsi dari pintu masuk gua penguburan hantu, Niu Feng Malong dan hantu-hantu lainnya sangat gembira dan bergegas menuju pintu masuk gua penguburan hantu seperti bola meriam. Sepatu bot campuran Yuan Bao Landen Sen dan jubah campuran Yuan di pundaknya naik tajam, dan mereka bergegas keluar pada saat yang sama, mengikuti hantu. Dengan cara ini, 6 biksu termasuk Landen Sen bergegas ke gua hantu penguburan. Gua pemakaman hantu adalah lembah yang panjang dan sempit, dan sejumlah besar angin puyuh positif dan negatif mengalir ke dalam gua. Di atas gua adalah jiwa-jiwa yang padat, jiwa-jiwa ini terbang ke barat seperti terowongan reinkarnasi seperti seorang penyalip yang melintasi sungai. Seluruh gua penuh dengan tulang-tulang makhluk tak dikenal, seolah-olah telah ada perang kuno dalam sejarah. Ada sejumlah besar roh-roh jahat yang berkeliaran di gua-gua, dan bahkan ada roh-roh jahat dengan kekuatan yang sebanding dengan tingkat puncak tubuh. Pada tingkat ini, Landen Sen adalah yang paling nyaman. 5 hantu klan Kekaisaran Kyushu menampilkan berbagai kekuatan magis di depan, membunuh roh-roh jahat satu persatu. Landen Sen hanya perlu menjalankan aprikot dan bendera kuning, menopang Hunyuang-Huang, mengikuti 5 hantu untuk budidaya sendiri, dan menungganginya. Melewati gua, ada sungai hitam besar di depannya, sungai itu memancarkan udara yang mematikan, yang sangat mirip dengan sungai besar di makam Dewi. Ada sebuah sumur besar di tengah-tengah sungai, dan mulut sumur itu tidak menyemburkan jiwa, tetapi memancarkan cahaya 9 warna yang aneh. Ini adalah reinkarnasi ke-9 Nah.
Dikatakan bahwa melalui sumur ini, Anda dapat melihat diri Anda dalam kehidupan sebelumnya. Saudara tidak berencana untuk mencobanya. Mata indah Eve berkilau, seolah-olah ia sangat tertarik dengan sumur reinkarnasi ke-9 yang legendaris. Nona Fuer, kamu bisa mencobanya, toh, aku ingin berbisnis. Jelas, Niu Feng tidak tertarik, dan berkata dengan sembarangan, langsung melewati sungai hitam besar dan terus berjalan ke barat. 3 lainnya juga melewati sungai, tidak terlalu tertarik pada hal misterius ini. Hei! Eve menghela nafas, dan memandangi sumur besar dengan 9 warna cahaya dari kejauhan, merasa sedikit kasihan. Landen Sen melirik reinkarnasi ke-9 dengan baik dan sangat ingin tahu. Memang ada legenda seperti itu di dunia hantu, sumur reinkarnasi ke-9 dari Gunung Samsara dapat melihat beberapa pengalaman sebelumnya. Jika bukan karena masalah, Landen Sen ingin melihatnya. Lupakan sekarang, cepatlah. Landen Sen mengikuti 5 perbaikan hantu. Tidak lama kemudian, ke-6 biksu itu akhirnya melewati gua penguburan hantu dan tiba di depan terowongan reinkarnasi. Ini adalah terowongan reinkarnasi. Landen Sen melihat pemandangan di depannya, diam-diam terkejut. Saya melihat terowongan reinkarnasi adalah ruang 7 warna yang terdistorsi, dan Anda dapat samar-samar melihat sejumlah besar cahaya berwarna-warni di dalam ruang, yang sangat indah. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam terowongan reinkarnasi, tidak pernah berhenti. Kita akan memasuki terowongan sekarang, apa kalian sudah siap? Niu Feng meminta instruksi dengan kepala. Landen Sen dan beberapa hantu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yang terbaik bagi kita untuk berpegangan tangan dan melawan siklon positif dan negatif di terowongan dan reinkarnasi dari reinkarnasi bulan, sehingga tidak mudah kehilangan arah, dan kita dapat mencapai lubang hantu di pertama kalinya. Ma Long menyarankan. Para pembudidaya hantu tidak keberatan, dan mereka ingin memasuki lubang hantu sesegera mungkin. Lagi pula, Tuhan sudah mengambil langkah maju, dan jika orang itu menemukan harta terlebih dahulu, itu akan curang. Harta karun dari letusan lubang hantu ini sangat penting bagi klan Kekaisaran Kyushu, dan mereka harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Niu Feng berdiri di garis depan, diikuti oleh Ma Long, lalu Yinde, Meng Fei, Eve, dan akhirnya Landen Sen. Tuan muda dari klan Meng Yuan, Meng Fei, adalah hermafrodit. Hawa tidak menolak memegang tangannya. Adapun Landen Sen. Hawa merasa bahwa biksu manusia ini jauh lebih menyenangkan mata daripada Kaisar Kyushu, dan ia berbaring tanpa malu-malu. Tangan yang ramping. Permisi. Landen Sen memeluk tinjunya, dan kemudian meraih tangan batu giok Hawa tanpa menyipitkan mata. Senyum muncul di wajah cantik di bawah kerudung Hawa, dia menyukai gaya yang pantas dari Landen Sen. Ke-6 biksu itu berpegangan tangan dan bergabung dengan mereka dalam garis lurus. Masuk, semua orang memperhatikan. Dengan teriakan nyaring, Niu Feng terjun ke terowongan reinkarnasi yang memancarkan cahaya cemerlang. Bab 2397, Phoenix Robe Female Course. Desir-desir. Kisap yang kuat datang, dan para biarawan melewati terowongan reinkarnasi satu demi satu. Ledakan. Begitu dia memasuki terowongan reinkarnasi, badai hitam dan putih meledak seperti tornado. Landen Sen sudah membuka dinding lampu kuning aprikot dan Hun Yuang Wang, dan mereka hampir tersapu oleh angin puyuh positif dan negatif yang kejam, langsung mengubah wajahnya seperti bumi. Dia meremehkan ancaman terowongan reinkarnasi. Cahaya ungu datang dari tangan Yi Fuyu, yang menghilangkan tekanan Landen Sen. Banyak. Terima kasih, kata Landen Sen dengan penuh terima kasih. Eve tersenyum ringan dan mengingatkan, teman Wang Dao, tidak hanya ada siklon positif dan negatif dan cahaya ilahi reinkarnasi bulan di terowongan reinkarnasi, tetapi juga tekanan ruang besar. Sebelum kita mencapai lubang hantu, Anda harus berhati-hati. Ini baik. Landen Sen merasa malu, dan dia bersyukur telah mengikuti tuan muda dari keluarga Kekaisaran Kyushu ini. Jika tidak, dengan kekuatannya sendiri, angin puyuh yang positif dan negatif yang sedemikian kuat hampir akan membuatnya sulit bergerak. Alasan utama adalah bahwa basis kultivasinya terlalu rendah, dan dia membutuhkan banyak senjata ajaib untuk bertahan. Tapi Landen Sen sendiri hanya seorang kultivator di puncak Void Refining. Bahkan jika ada 9 sumber cahaya ilahi yang terus-menerus menambah kekuatan spiritual yang dilepaskan di tubuhnya tidak cukup untuk memungkinkan senjata ajaib di tubuhnya mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Ini seperti perbedaan antara keran dan pipa air besar. Bahkan jika keran dapat terus-menerus mengalirkan air, itu tidak sebesar pipa air besar. Para kultivator bekerja bersama untuk menahan angin puyuh positif dan negatif dan cahaya ilahi dari reinkarnasi lunar, dan terbang dengan giat menuju bagian depan terowongan, jelas jauh lebih cepat daripada satu orang. Berdengung. Dinding cahaya aprikot kuning yang dibuka oleh Landen Sen sangat terpengaruh, nyaris tidak dapat mendukungnya. Niu Feng Yifu dan tuan muda lainnya dari Kekaisaran Kyushu memiliki senjata sihir yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri, dan pertahanan bahkan lebih tidak bermasalah. Landen Sen mengikuti di belakang tim, angin puyuh positif dan negatif dan lampu reinkarnasi bulan datang kepadanya, dan sudah banyak yang melemah, yang merupakan masalah besar.
Disebut lubang hantu sebenarnya adalah ruang independen di terowongan reinkarnasi dengan sejarah yang sangat panjang. Dikatakan bahwa di zaman kuno, pembangkit tenaga hantu dunia tertentu membuka ruang independen di terowongan reinkarnasi. Generator dunia hantu itu dengan kuat percaya bahwa ada jenis energi tertentu dalam terowongan reinkarnasi. Selama energi diserap, reinkarnasi dapat diwujudkan. The Way of Heaven, Anda bisa menyingkirkan tubuh fana dan mencapai jalan hantu dan abadi. Akibatnya, kekuatan besar itu benar-benar melonjak menjadi hantu. 12 kaisar hantu dunia hantu pada generasi selanjutnya tidak ragu-ragu kehilangan Zhou Yuan dan bergabung untuk memasuki Gunung Samsara, menyegel ruang independen di terowongan Samsara, dan menggunakan semacam formasi besar untuk membatasi ruang dan menyerap energi dari terowongan Samsara. Untuk Anda gunakan sendiri, pelajari kekuatan reinkarnasi. Masa-masa indah tidak berlangsung lama, karena suatu alasan, ke-12 kaisar hantu itu bertempur dan bertarung di ruang independen dari terowongan reinkarnasi ini, dan akhirnya semua jatuh, bahkan menembus seluruh ruang melalui lubang besar untuk membentuk lubang hantu. Karena runtuhnya susunan penjara, lubang hantu meletus sekali setiap 3.000 tahun. Pada saat itu, akan ada sejumlah besar gas kematian meletus di dalam lubang hantu, yang intensitasnya dapat membuat kekuatan hukum Gunung Samsara bergolak. Bisa jadi kekuatan yang melonjak menjadi hantu dan abadi meninggalkan sejumlah besar harta rahasia di ruang independen dari terowongan reinkarnasi, jadi setiap kali lubang hantu meletus, beberapa harta rahasia yang tersembunyi di lubang hantu juga akan dibuang. Banyak beku yang memasuki lubang hantu dari terowongan reinkarnasi dalam sejarah telah memperoleh banyak hal. Dunia hantu memiliki sejarah yang sangat panjang. Di masa lalu, bahkan ada biksu Mahayana yang tidak akan ragu untuk kehilangan nyawa mereka untuk memasuki Gunung Samsara. Sekarang ada semakin sedikit harta yang meletus di lubang hantu, dan pangkatnya semakin banyak sampah. Biksu Mahayana enggan untuk masuk. Tapi perbaikan hantu tingkat tinggi dalam tahap ansambel masih terburu-buru. Selain berburu harta karun, para beku yang berada dalam tahap siam juga ingin menyerap energi dari lubang hantu, mencoba memahami reinkarnasi surga. Lubang hantu tepat di tengah terowongan reinkarnasi. Sepanjang jalan melalui reinkarnasi untuk sementara waktu, ketika Landen Sen merasa bahwa dia telah mencapai batas, Niu Feng langsung di depannya mengeluarkan raungan yang sangat terkejut. Akhirnya di sini, itu adalah lubang hantu. Mata Landen Sen bersinar, dan dia melihat lubang hitam di depannya, berputar dan berubah. Ketika mereka mendekati sedikit, lubang itu menjadi lebih besar dan lebih besar, seperti mulut besar, menelan mereka secara langsung. Desir-desir. Ruang di sekitarnya berubah tiba-tiba, dan Landen Sen dan 6 biksu lainnya dilemparkan oleh ruang di tanah merah gelap. Di bawah langit kelabu yang suram, udara hitam masih tersisa, dan beberapa pilar batu yang pecah kadang-kadang dapat dilihat di tanah merah yang gelap, dengan tulisan kuno diukir di atasnya. Ruang di sini sangat kacau dan terdistorsi. Begitu Landen Sen menyentuh tanah, dia merasakan tekanan besar, menyebabkan tubuhnya tenggelam tiba-tiba, seolah-olah 1000 gunung tiba-tiba menekan punggungnya pada saat yang sama, itu sangat berat. Gravitasi di sekitar lubang hantu hampir ribuan kali lipat dari dunia luar. Niu Feng dan Ma Long secara fisik kuat, tetapi tubuh mereka sedikit tenggelam. Setelah sedikit gerakan kekuatan spiritual di tubuh mereka untuk melawan gravitasi, mereka kembali normal. Hawa sudah dipersiapkan sejak lama, setelah dia berdiri kokoh, lapisan aura ungu melekat di permukaan kulitnya yang seperti salju, yang menahan gravitasi ruang. Landen Sen memiliki berkah dari tubuh abadi roh darah, tubuh fisik sangat kuat, dan juga menolak gravitasi ruang, sehingga tidak akan terlalu jelek. Yinde dan Meng Fei tidak sangat tampan, dan mereka langsung jatuh ke tanah, tampak sangat malu. Kali ini, ada perbedaan yang jelas antara yang kuat dan yang lemah. Meng Fei bangkit dari tanah dan berkata dengan senyum haha, hanya tertawa. Yinde buru-buru bangkit dari tanah, wajahnya memerah, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sebelum para biksu punya waktu untuk melihat-lihat, kabut putih tebal tiba-tiba memenuhi udara, dan kabut putih dipenuhi dengan bau busuk yang kuat. Bau apa ini? Niu Feng mengerutkan kening. Meng Fei secara tidak sengaja menyesap, dan banyak lepuh hijau muncul di tubuhnya secara instan, berseru, hati-hati, kabut ini beracun. Hati orang banyak itu keras, dan mereka segera menahan napas dan memperhatikan sekeliling. Apa? Lepuh hijau di tubuh Meng Fei tumbuh lebih dan lebih, dan dia berteriak dengan ngeri di mulutnya. Dengan tangan dan kaki gemetar, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanan, menuangkan 2 eliksir putih cerah, dan menelannya ke dalam mulutnya. Persetan. Niu Feng yang kuat juga menemukan lepuh hijau yang menjijikkan di wajahnya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengeluarkan pil detoksifikasi dari cincin penyimpanan dan menelannya ke perutnya. Ini mencegah lepuh menyebar. Meskipun perbaikan hantu lainnya tidak berhasil, mereka juga mengeluarkan obat penawar dengan panik dan meminumnya terlebih dahulu. Pertempuran matahari suci Landen Sen mengalir ke seluruh tubuhnya, tidak terpengaruh, dia dengan tenang mengamati sekelilingnya, selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tampaknya berada di kabut tebal, terbang di atas dengan tenang.
Setelah memindai sekitar, Landen Sen mengarahkan matanya pada Yinde, matanya melebar. Melihat Landen Sen menatap dirinya dengan ngeri, Yinde mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Kamu, di belakangmu. Apa?" Yinde terkejut, dan segera berbalik untuk melihat sekeliling, dan tiba-tiba terkejut dengan keringat dingin. Saya melihat mayat wanita berambut panjang mengenakan jubah Phoenix dan mahkota Phoenix, mengambang diam-diam di udara, dengan bibir bernoda darah terbuka, dan helai energi vital keluar dari leher Yinde dan mengalir ke arah di mulut mayat wanita. Bab 2398, Evil Dead. Apa? Yinde mengeluarkan tangisan aneh, ketakutan ke langit. Mati untuk Lao Su. Sebagai tuan muda dari klan Kekaisaran Kyushu, Yinde bereaksi dengan cepat, mengambil pisau panjang merah, dan menebas mayat wanita di jubah Phoenix dengan marah. Dentang. Sebuah cahaya hitam yang kuat meledak, dan pisau panjang berwarna darah menebas bahu mayat wanita itu, dan bahkan jubah Phoenix pada mayat wanita itu tidak rusak, apalagi melukai tubuh mayat wanita itu. Tidak mustahil. Yinde tercengang, meskipun langkahnya yang baru saja tidak sabar tidak menghasilkan banyak tenaga, dia bahkan tidak akan bisa melukai pakaian mayat wanita, kan? Pada saat itu, Yinde menyedot sejumlah besar esensi Natal. Setelah melakukan trik, dia merasa tubuhnya kehilangan kekuatan dan kepalanya sedikit pusing. Ini. Apakah itu Ratu Fenglin, salah satu dari 12 kaisar hantu legendaris? Hawa memandangi penampilan mayat perempuan dalam jubah Phoenix, hatinya terkejut, dan dia tidak bisa menahan napas. Kaisar Fenglin. Begitu kata-kata ini keluar, hantu-hantu lain juga terkejut, menunjukkan ekspresi ngeri yang pucat. Landen Sen mengangkat alisnya, dan dia juga mendengar tentang 12 kaisar hantu. Dikabarkan bahwa dunia hantu di zaman kuno hanyalah tanah tandus, dan ada perselisihan dan kekacauan di mana-mana. Ini adalah kebangkitan 12 kaisar hantu, menumpas semua kekuatan di dunia hantu, dan membagi dunia hantu menjadi 12 benua. Ini juga asal dari 12 benua di dunia hantu. Dikatakan bahwa lubang hantu dari terowongan reinkarnasi ini ditinggalkan setelah pertempuran ke-12 kaisar hantu. Permaisuri Fenglin adalah salah satu dari 12 kaisar hantu. Mayat wanita di depannya memang sedikit mirip dengan permaisuri Fenglin. Mungkinkah mayat kaisar hantu telah berubah? Oh. Mayat wanita dalam jubah Phoenix membuat raungan rendah dan aneh, tangannya mencakar-cakar, dan dia meraih para penggarap dari cahaya dan batu api. Benarkah? Setelah Kaisar Fenglin, jangan khawatir tentang hal itu. Sepertinya hal ini tidak akan membiarkan kita pergi. Ayo pergi bersama. Niu Feng berteriak keras dan menyerang terlebih dahulu. Dia mengorbankan senjata sihir palu meteor raksasa, dengan gila menuangkan kekuatan spiritual ke palu meteor naik selebar 1000 meter, melepaskan cahaya hitam yang kuat, dan menghancurkannya ke arah mayat wanita dengan kekuatan 10.000 yuan. Ledakan. Suara besar teredam datang, dan tubuh mayat wanita dibuang oleh palu meteor. Ada permainan. Melihat bahwa pukulan Niu Feng tampaknya bisa melukai mayat wanita, perbaikan hantu lainnya melancarkan serangan. 9 Dewa Api Jin. Landen Sen sengaja mempertahankan kekuatannya, dia selalu merasa bahwa mayat wanita ini luar biasa, dan bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, itu mungkin tidak memiliki banyak efek pada mayat wanita. Daripada tidak takut untuk dikonsumsi, lebih baik meninggalkan tongkat pembunuh untuk pertahanan diri. Bum bum. Setelah serangkaian ledakan, mayat perempuan itu berguling-guling di tanah beberapa kali, dan kemudian bangkit kembali tanpa terluka, tidak ada yang terjadi. Wajah para pembudidaya agak jelek, dan tubuh mayat wanita terlalu keras, tidak peduli apakah itu serangan fisik atau serangan spiritual, tidak ada yang bisa dilakukan. Serangan mereka bahkan tidak bisa mematahkan jubah Phoenix pada mayat wanita, apalagi melukai mayat wanita. Ledakan. Mayat wanita bergegas lagi seperti bola meriam, dan bertarung dengan Landen Sen dan 6 biksu lainnya. Mayat wanita memiliki kekuatan serangan rata-rata, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengerikan, dan itu hampir tidak bisa dihancurkan. Landen Sen menilai bahwa mayat wanita ini mungkin benar-benar mayat Empress Fenglin, yang diambil alih oleh roh jahat dan berubah menjadi monster seperti zombie. Roh-roh jahat terbuat dari kebencian dan kutukan, dan kultivasi mereka terbatas, tetapi tubuh permaisuri Fenglin sangat kuat, dan jubah Phoenix di tubuhnya tampaknya harta pertahanan yang disempurnakan dengan hati-hati, yang sangat rumit. Setelah bertarung sebentar, Yinde tidak bisa mengelak, dan goresan yang dalam tertinggal di lengannya oleh kaki kanan mayat wanita. Awalnya ini tampaknya cedera kecil, tetapi itu membuat Yinde sangat terkejut. Dia menemukan bahwa daging dan darah di lengan kirinya terkorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dan berubah menjadi sejumlah besar darah. Rasa sakit yang tragis membuat wajahnya sangat terdistorsi. Racun yang begitu mengerikan membuat kulit kepala para biarawan mati rasa. Ini bukan racun mayat biasa, tapi racun kutukan. Kakak Yinde, potong tanganmu. Kalau tidak, hidupmu mengkhawatirkan. Teriak Niu Feng. Wajah Yinde pucat, dan putus asa ia harus mengorbankan pedang panjang dan memotong salah satu lengannya sendiri. Puff.
Lengan berdarah itu terbang ke atas, dan terkorosi oleh racun kutukan itu menjadi tulang-tulang sebelum mendarat. Apa? Yinde benar-benar ketakutan dan berteriak dengan marah. Dia tidak lagi memiliki pemandangan tuan muda dari masa lalu, dan rasa takut yang besar melonjak dalam hatinya, dan Yinde melarikan diri. Hei, Yinde, jangan lari. Melihat Yinde benar-benar melarikan diri, Niu Feng dan yang lainnya terdiam sesaat. Mayat wanita ini jelas bukan lawan kita, ayo lari juga. Meng Fei pensiun, berbalik dan melarikan diri. Para beku yang lain, lihat aku dan aku melihatmu, dan juga lari. Karena mayat wanita ini tidak bisa dibunuh sama sekali, mereka benar-benar harus melarikan diri. Setiap beku melarikan diri ke arah yang berbeda, dan mayat perempuan itu membuat tangisan yang aneh, mengejar arah pelarian Yinde. Tidak, jangan kejar aku. Yinde tidak pernah menyangka bahwa mayat wanita ini akan menjadi yang pertama melarikan diri, dan dia menangis tanpa air mata, bertanya-tanya mengapa dia sangat sial. Dalam kesedihan dan kemarahan, Yinde mengambil selembar kertas jimat hitam dari cincin penyimpanan. Sebagai tuan muda klan, Yinde secara alami memiliki beberapa hal yang menyelamatkan jiwa di tubuhnya, yang dia tidak ingin gunakan sebagai upaya terakhir, tetapi mayat wanita terlalu menakutkan saat ini, tidak mungkin untuk tidak memaksanya kembali. Sisi lain, panggilan. Landen Sen menghela nafas lega, tapi untungnya, mayat wanita tidak mengejarnya. Sepatu bot Hunyuan Bao dan jubah Hunyuan bersinar cerah, dan Landen Sen dengan cepat berjalan ke arah timur ruang independen ini. Alasan mengapa ia memilih untuk melarikan diri ke timur adalah karena Landen Sen, melalui teknik 5 bendera resonansi, menemukan bahwa selatan tidak jauh dari bendera nyala api ke timur lubang hantu. Betul sekali. Dia juga ingin menyingkirkan para pangeran dan wanita muda dari klan Kekaisaran Kyushu, dan menemukan bagian selatan bendera nyala api menjadi yang paling aman terlebih dahulu. Ledakan. Suara keras seperti retakan langit dan bumi datang dari utara, yang tampaknya menjadi arah bagi Yinde untuk melarikan diri. Bilah angin hitam yang tak terhitung jumlahnya yang dihasilkan oleh ledakan bahkan menyapu Landen Sen. Landen Sen membuka dinding cahaya kuning aprikot dan penutup gas unsur campuran, yang dapat menahan dampak bilah angin hitam. Landen Sen diam-diam terpana, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat besar dari kejauhan, sepertinya Yinde juga dipaksa untuk menggunakan pembunuhnya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Landen Sen berkonsentrasi melarikan diri. Lingkungan sekitar lubang hantu sangat monoton, penuh gurun merah gelap, tak bernyawa dan penuh dengan roh jahat. Kekuatan bertarung arwah jahat tidak dapat mencapai periode Mahayana, dan bahkan arwah jahat paling berbahaya pun tidak dapat mengancam para beku Mahayana. Kekuatan pertahanan roh Landen Sen sudah cukup untuk melawan roh-roh jahat yang mengamuk, dan dia diam-diam berdoa agar dia tidak menemukan mayat wanita dalam jubah Phoenix seperti sekarang. Ruang lubang hantu sangat kacau, dan hampir tidak mungkin untuk menampilkan mata spiritual Sky Eagle, dan sulit untuk terbang menjauh. Landen Sen hanya bisa dengan hati-hati menonton sekitarnya, dan berjalan cepat ke arah bendera cahaya api selatan.